PKI, tempat kita menonjolkan nilai sejati dari dunia maya anime manga lewat obrolan ringan bersama satu teman saya yang semoga saat ini sudah tidak under the weather. Om Kon, bagaimana kabarnya? Halo, baik saja. Wah, sudah baik ya. Nah, ini bukan cuma Om Kon juga, satu lagi yang akan ikut mengobrol, Kakak Rufi. Gimana hari ini kabarnya? Aman sih, aman. Aman, dan bertiga dengan saya host Sakti yang akan membawakan topik untuk episode kali ini yaitu mecha. Nah, ini mecha ini kalau untuk awalnya kita mungkin coba masuk ke batasannya dulu ya. Nah, kalau mecha ini untuk simpelnya itu kan robotic machine. Nah, ini bisa sangat beragam dari ukurannya, dari konfigurasinya, tujuannya. Jadinya secara teknis sih untuk mecha itu apalagi untuk yang anime manga secara keseluruhan biasanya itu adanya anggota tubuh. Jadi ada punya tangan, kaki, kemudian ada juga yang bentuknya biasanya itu umumnya humanoid begitu. Nah, saya Nah, tanya Kak, mecha juga gimana? apakah Zoid dan Mecha itu gimana ya Kak? Nah, kalau menurut saya kan yang umumnya tadi kan ada lim, ada tangan, ada kaki. Kan Zoid pun juga sebenarnya kan ada Ada tangan, ada bentuknya kaki. tangan dengan kaki istilahnya gitu ya, walaupun ya semuanya istilahnya kaki lah. Tapi secara teknis kalau menurut saya mecha ini umumnya adalah suatu kendaraan yang robotik begitu karena kan ya dari awalnya itu kan dari kata Inggris yang mekanisme atau untuk ya ada mekanisme-mekanismenya gitulah. Nah, di sini yang kalau menurut saya asalkan ada suatu robot yang ada di situ, yang istilahnya di cerita itu muncul dan ada kegiatan yang menggunakan robot, itu menurut saya itu termasuk anime manga mecha. Nah, tapi kan bisa sangat luas ya. Jadi memang termasuk luas untuk sesuatu masuk ke anime manga mecha begitu. Nah, tapi tadi kan juga sempat ditanyakan terkait Zoid untuk Om Kon mungkin ada batasan yang lain begitu kalau Om Kon? Menurut Om Kon apa batasannya waktu kita mendengar kata mecha, misalnya Om Kon mendengar kata mecha gitu, anime manganya itu batasannya apa kalau menurut Om Kon? Ya, Mecha itu menurut saya definisi yang paling luas ya, Mecha. Jadi mechanical robot gitu. Selama itu robot ya Mecha gitu. Jadi Zoid itu adalah mecha, tapi tidak semua mecha adalah Zoid. Seperti truk adalah mobil, tapi tidak semua mobil adalah truk. Nah, kategorinya kan ada yang menurut saya kayak Transformer kayak gitu juga itu mecha, Zoid mecha. Gitu sih. Kalau Zoid memang punya ciri khas dia biasanya bentuknya itu meniru hewan. Jadi yang apa namanya? Bukan humanoid, tapi biasanya dia kan berbentuk dinosaurus, berbentuk gajah, Power Rangers gitu kan. Jadi gitu sih. Jadi kalau kita bicara soal mecha secara umum, kita juga bisa membahas Zoid. Walaupun tentunya banyak yang genre paling paling utamanya adalah yang model-model real robot gitu, Gundam, Macross. Macross itu kan tipe Transformer, karena dia tipe humanoid robot masuk ke kategori real robot juga menurut. Yang agak-agak berbeda mungkin yang humanoid tapi nggak terlalu humanoid kayak Gurren Lagann misalnya. Gurren Lagann itu kayak kepala punya kaki itu kan ada yang robot kecilnya itu. Kepala nggak punya badan langsung kaki dan tangan kayak gitu. Jadi ya semua semua mecha sih, semua mecha. Selama itu robot semua mecha. Kalau misalnya Kakak Rufi, ini kalau saya juga setuju dengan Zoid itu adalah mecha. Kalau Kakak Rufi mungkin ada batasan atau tambahan begitu? Ya, pada prinsipnya kan ya tadi ya, mecha itu kan dari mekanikal ya. Jadi secara teknisnya tuh ya apapun ya yang berbentuk mekanikal itu entah itu kendaraan, mesin bergerak atau yang baik itu yang
dikendarai ataupun enggak, atau berdiri sendiri, atau dia dipakai bahkan gitu ya, bukan dikendarai tapi mungkin dipakai, itu semua genre mecha sih. Jadi menurut saya nggak batasannya diperluas aja supaya kita mungkin akan lebih banyak menggali. Karena kadang kalau kita terlalu membatasi misal hanya real robot apa itu nanti akan menjadi sangat spesifik gitu. Kan ya kita pengennya kan mencari tahu, siapa tahu ada beberapa anime manga yang jarang dibahas yang bisa muncul karena kita bahasnya bisa luas gitu. Itu sih Iya. Kak Sakti. Oke, ini tadi sudah sempat disebutkan terkait real robot. Jadi memang ada 2 kategori besar lah antara yang namanya super robot dengan real robot. Nah, kalau di sini biasanya sih saya membatasinya kalau yang super robot itu di mana mereka itu diperlakukan seperti superhero. Nah, kalau yang real robot itu mekanya diperlakukan ya kayak teknologi militer yang advance begitu. Itu kalau misalnya saya. Nah, kalau misalnya Kakak Rufi mungkin gimana kalau antara super robot dengan real robot? Kalau dari saya ya memang genre itu kan berkembang ya. Kalau kita bicara tentang sejarahnya anime manga mecha ya gitu. Dari awalnya mungkin robot itu kan mungkin itu berkembangnya kan eh, era pasca Perang Dunia ya kalau nggak salah ya gitu. Dimana di situ kan bayangan akan sebuah masa depan yang tidak terpikirkan saat itu dituangkan dalam anime manga gitu, sehingga ketika awal-awal ya pasti yang muncul itu sebagian besar biasanya ya super robot, karena kan belum ada bayangan ya di mana robot itu bentuknya adalah suatu hal yang ajaib lah gitu ya, bahkan mempunyai kekuatan super gitu. Nah tapi kemudian ketika berkembang gitu ya, bahwa ternyata robot itu bisa kita akan bisa menuju ke sana gitu, di mana mungkin secara engineering gitu atau secara teknologi itu sudah mulai bisa gitu, kayak misal mobil itu yang dulunya mungkin pakai uap, pakai teknologi yang sederhana semakin kompleks gitu, bahkan ketika yang awalnya uap terus berubah menjadi listrik dan sebagainya, itu kan uh, juga mempengaruhi ya, mempengaruhi budaya pop juga gitu, sehingga anime manga pun juga beralih gitu, dari yang awalnya lebih banyak super robot sekarang mungkin bisa kita katakan mungkin real robot lebih lebih mendominasi gitu ya. Apalagi ketika Gundam muncul ya di tahun 79, itu juga membawa pengaruh yang sangat besar ya, terutama untuk anime manga, bahkan untuk sesuatu hal yang mungkin tidak berkaitan gitu ya, yang jarang sekali ada, misal kayak genre komedi itu biasa ada mekanya, atau genre romantis tiba-tiba ada mekanya gitu. Jadi pengaruhnya banyak besar sih gitu untuk real robot ini gitu. Jadi mungkin dari saya sendiri itu perkembangan ya, itu berkembang gitu. Baik baik super robot atau itu berkembang dan saling. Seperti itu Kak Sakti. Ya saling mempengaruhi begitu ya. Nah, kalau Om Kon ini untuk yang terkait super robot dan real robot mungkin apakah setuju bahwa mereka saling mempengaruhi begitu atau perkembangan begitu? Om Kon silakan. Jadi saya sih nggak membedakan. Saya jarang banget si genre melihat art style-nya dulu. Dan terutama untuk mecha ya. Mecha itu kan sesuatu yang keren. Jadi kalau tipe-tipe gambarnya itu tidak bisa sebuah robot, saya cenderung tidak tertarik untuk membaca. Karena nilai jualnya adalah desain. Nilai jual terbesarnya mecha adalah. Dan kita lihat banyak banyak sebenarnya mecha desainnya Gundam kan bagus, gak masuk akal tapi bagus. Seperti dia yang punya sayap yang tidak nempel sama sekali di belakang punggungnya, itu apa fungsinya itu, tapi kan keren gitu. Jadi saya lebih tidak melihat genrenya. Mereka ya mereka nggak robot, real robot. Dan menurut saya memang dari segi cerita biasanya itu yang lebih serius itu biasanya cerita soal perang ya. Kalau mecha itu sebagai sebuah senjata, atau mecha itu sebagai sebuah entitas berbeda gitu. Nah, contohnya kalau Gundam jelas, Gundam Macross itu si robot ini dia berfungsi sebagai senjata. Tapi kalau misalnya di Evangelion atau Rasevon itu dia berfungsi sebagai sesuatu yang seperti dari dunia lain gitu. Nah, itu
dua genre ya. Saya membedakannya mungkin seperti itu. Jadi bukan robot super robot sih, tapi itu sesuatu yang apa namanya sebagai senjata atau sebagai kayak teknologi alien gitu. Saya kayak gitu. Terkait untuk teknologi alien, kemudian yang super begitu. Ini saya juga biasanya sering menemukan di anime manga mecha itu adalah yang namanya super prototype. Biasanya untuk mechanya tokoh utama itu selalu unik dan prototype dan nanti di kedepannya itu akan ada perbandingan antara yang prototype dengan yang versi produksi massal begitu. Kemudian dibandingkan bagaimana, terus biasanya juga ada suatu scene terkait untuk pertarungan antara yang versi yang sudah upgrade melawan prototype yang seringnya malah prototype yang menang. Nah, kalau yang kayak gitu tuh menurut Om Kon bagaimana kalau yang super prototype gitu? Itu trope yang sering sekali ada ya. Membangun sesuatu, oh ini terlalu kuat jadi harus kita nerf. Kayak mungkin demi menjaga keselamatan manusia gitu. Salah satu film mecha terbaik yang sampai saat ini dapat saya pribadi itu kan Pacific Rim. Itu nggak ada film mecha lain yang itu kayaknya satu-satunya mecha yang bakal kita untuk film live action. Walaupun katanya saat ini sedang ada live action Gundam, tapi kok saya nggak ya. Iya, apalagi kan versinya Gundam gitu ya. Jadinya bukan Gundam yang sudah seat atau wing yang udah ada Ya, itunya yang atau lebih Zero keren-keren atau apa. desainnya. Nah, Kalau misalnya tadi apa? Sorry. Pertanyaan tadi apa? Pacific Rim live action untuk yang super prototype. Oh ya, super prototype. Nah, di situ kan super prototype-nya kan nuklir kan. Gypsy Danger kan karena nuklir berbahaya, takut dunia kiamat, ya udah digantikan full digital elektrik. Nah, tapi yang bisa menyelamatkan dunia ternyata karena musuhnya punya electromagnetic pulse, jadinya yang bisa menyelamatkan adalah yang masih pakai nuklir. Itu trope yang sering terjadi. Yang lama itu punya istimewaan yang saking istimewanya harus di nerf. Ya, seperti di dunia nyata kan. Sekarang orang nggak boleh punya bom nuklir gitu. Dulu cepet-cepetan siap. Nah, saya rasa kayak seperti itu kalau misalnya yang prototype itu dari segi keamanan kurang gitu. Makanya kita buatnya tapi dibalik. Kasarnya itu kalau prototype itu didesain untuk build drag yang penting ngebut, rem blong nggak masalah, didesain untuk itu kayaknya hampir hampir selalu seperti itu deh. Yang prototype itu selalu kayak barang terlarang hanya boleh digunakan oleh sang terpilih chosen one. Itu kayaknya terusnya memang selalu. Dan banyak kan memang chosen one nih. Si Evangelion yang apa namanya yang nomor 00 itu kan hanya bisa dipakai oleh Shinji. Dia nggak ngerespon kan. Berbeda dengan Fumofu. Dia kan bisa pakai robot mana aja. Kalau misalnya Kakak Rufi Yo. untuk yang pernah ketemu yang super prototype mungkin yang cerita yang suka juga Ah, misalnya. ya kalau saya sih ya ini saya juga akan membahas Evangelion. Tapi mungkin ini agak ya, bukan spoiler ya, udah lama juga. Tapi Evangelion itu bukan mecha ya. Itu kalau kalau spoilernya itu dia adalah makhluk ya. Jadi makhluk yang menggunakan baju zirah, baju apa ya? Menggunakan exoskeleton lah seperti itu. Jadi makanya dari awal saya tidak mengkotak-kotakan harus seperti apa karena ya mereka biarkan yang mekanikal aja gitu, nggak harus robot humanoid dan lain sebagainya. Karena ya contohnya Evangelion ini yang akhirnya terkuak ternyata itu bukan robot tapi itu adalah makhluk ya, adalah suatu makhluk yang hidup dan dia menggunakan eh, semacam exoskeleton atau semacam baju zirah dan itu akan terhubung dengan pilotnya. Jadi pilotnya itu uh, jadi bukan menggerakkan suatu mesin seperti itu. Nah itu jadi itu kenapa di awal saya tidak kotakan. Dan itu salah satu yang menarik ya si Evangelion itu. Dan menyambung pertanyaan dari Kak Sakti tadi, apakah prototipe sebenarnya ini juga tadi saya agak meluruskan yang dari Om Kon. Type 00 itu Rei Ayanami, yang Shinji itu 01. Jadi prototype itu Rei Ayanami, kemudian test type itu si Shinji. Nah, jadi tapi di sisi lain tapi ini benar di benernya adalah yang
yang prototipe memang digunakan oleh Ray Ayanami. Nah, yang type test ini itu yang ada kemampuan khususnya gitu, di mana di situ ya pokoknya ada banyak misteri yang terkuak, salah satunya ya bahwa itu kan ada kayak semacam ya karena dia makhluk hidup ya, itu dia punya insting ya, salah satunya insting melindungi Shinji karena di situ ada jiwa gitu ya, semacam apa ya, kehendak gitu ya dari keluarganya si Shinji itu, yaitu ibunya gitu. Jadi mungkin ini agak apa ya, ya secara ini bukan prototipe tapi memang unit yang khusus gitu. Unit testing di mana di situ ada kemampuan khusus dari unitnya si Shinji itu yang berbeda dengan yang mungkin yang digunakan oleh Asuka dan lain sebagainya yang dia lebih ke mungkin unit produksi yang besar seperti itu. Seperti itu Kak Sakti. Terkait Evangelion. Nah, saya penasaran juga ini, siapa tahu di Evangelion ini kan memang saya juga nggak begitu sering atau nggak begitu mendalami lah untuk Evangelion. Tapi bisa jadi juga siapa tahu di tentara-tentaranya itu ada robot-robot mechanical yang lain jadi masih bisa masuk ke mecha. Tapi ya saya nggak tahu juga. Saya nggak terlalu mendalami juga yang itu. Tapi salah satu yang bisa dibilang ada di karakteristiknya Evangelion itu adalah pilot-pilotnya itu mayoritas selalu muda. Belasan mungkin bahkan ya maksimal 20-an lah. Yang itu yang menurut saya itu sering muncul di anime manga mecha. Setuju nggak Kakak Rufi? Ya, ya setuju sih. Walaupun sebenarnya setiap semua budaya populer kan pasti punya penjelasan terkait cerita ya gitu. Mereka punya sainsnya sendiri gitu. Kayak kalau biasanya Marvel gitu kan, mereka punya sainsnya sendiri, punya penjelasan ilmiah dalam tanda kutip science fictionnya gitu ya. Karena kan namanya science fiction ya. Jadi punya penjelasan sainsnya sendiri. Termasuk dengan si Evangelion itu ya, dimana di situ kan ya namanya aja udah children ya gitu ya, atau anak-anak gitu ya. Jadi memang ya di situ memang dijelaskan memang kalau si anak itu kan untuk apa ya, semacam mensinkronasi ininya dengan si makhluk tadi gitu. Makanya agak berbeda dengan Gundam gitu ya. Memang ada synchronize gitu ya, sense ratio gitu untuk dia bisa menggunakan menggerakkan dan bahkan menggunakan kekuatan khusus dari si Eva-nya itu ya memang harus individu yang masih muda, kemudian juga usianya gitu. Tapi di sisi lain juga memang ini kemudian memang dari awal itu kalau saya lihat Mecha itu memang dekat dengan anak-anak ya. Kalau kalau kita lihat yang belakang-belakang ya, kayak misal Tetsujin gitu ya, awal-awal dari genre ini gitu juga kan selalu dengan anak-anak karena memang kan awalnya memang untuk genre yang muncul dan ditunjukkan untuk anak-anak karena anak-anak kan yang kadang punya apa ya kayak punya impian atau kayak punya rasa ingin tahu terhadap bagaimana teknologi di masa depan dan itu makanya kemudian trope itu masih terus berjalan sampai bahkan sampai sekarang gitu. Bahkan mungkin versi versi apa ya? Versi everyone-nya dari Evangelion yang saya suka ya, Dual Parallel Adventure Dual itu juga masih anak-anak, masih SMP juga gitu. Dan kayaknya itu ya dipakai di mana-mana ya. Kayak misal Gundam Wing juga itu masih muda ya, masih muda juga belasan tahun. Karena mungkin dari awal memang tokohnya memang anak-anak walaupun mungkin kalau untuk yang dia berada pada cerita yang lebih serius kayak musim Gundam Wing ya nggak yang anak SD tapi lebih mungkin SMA gitu yang mungkin dia bisa udah mulai beranjak dewasa gitu, mulai remaja lah, tapi tetap aja dia mungkin masih di bawah umur kalau dibandingkan yang genre-genre lain kayak gitu. Seperti itu, Kak Sakti. Terkait untuk yang mayoritas pilot muda, ini mungkin Om Kon ada suatu pandangan juga, mungkin tujuannya apa menurut Om Kon, kayak gimana Om Kon? Mungkin karena memang marketnya memang ditujukan untuk anak muda. Jadi walaupun temanya si Mecha ini kayak seringnya soal perang ya, tema yang cukup berat. Tapi memang market dari merchandising-nya, dari apa namanya, anime ataupun manganya sendiri menurut saya memang ditujukan untuk shonen gitu.
Jadi dia akan wajar kalau misalnya tokoh utama itu adalah target pasarnya. Jadi agar target pasarnya juga merasa relate. Jadi kalau misal contoh yang mungkin ini bukan mecha juga ya. eh, salah satu yang tokoh utamanya bukan bukan dari anak-anak itu adalah si Kaiju Number 8. Kaiju Number 8. Tokohnya itu kan bapak-bapak kan, dia sudah bapak-bapak. Akhirnya kurang kurang apa namanya, kurang relate terhadap pembacanya gitu. Walaupun story-nya juga lumayan sih. Jadi kalau misalnya story-nya itu sendiri tokohnya umurnya terlalu jauh dari target marketnya, ya nggak masuk gitu. Jadi kecuali kalau misalnya itu mecha apa namanya, mecha yang seinen ya. Ada nggak sih mecha seinen? Ada kalau Evangelion juga menurutku. seinen. Iya. Kakak Rufi juga menganggap Evangelion itu juga seinen juga. Itu masih shonen nggak sih? Si pengarangnya, autornya memang menunjukkan Evangelion itu untuk ke shonen. Cuman ya yang menonton kemudian masyarakat luas menganggap itu nggak cocok tuh untuk jadi shonen. Kalau sejauh yang aku tahu sih kayak gitu. Ya, iya, makanya karena autornya menargetkan untuk itu kayak apa namanya, Bokurano itu juga anak-anak ya. Mungkin apa ya, daya tariknya mecha plus anak-anak apa ya? Bahkan kalau Bokurano itu menurut saya kan seinen kan Bokurano itu. Tapi juga anak-anak sama, pilotnya anak-anak. Berarti kalau menurut Om Kon paling nggak untuk diskusi ini masih kepikirannya terkait daya tarik gitulah ya. Nah, jadi kalau untuk daya tarik ada satu juga saya yang tahu pasti ini punya daya tarik yang bagus gitu. Produk dan jasa yang mendukung Nisekai ini. Dan kita balik lagi membahas soal mecha. Dan tadi sempat dibahas juga bahwa salah satu komponen jadi suatu unsur yang cukup kental juga, yaitu terkait politik. Nah, ini yang biasanya muncul di real robot atau yang mecha yang memposisikan mechanya itu sebagai suatu artileri atau ya kendaraan untuk militer begitu. Nah, kalau menurut Om Kon ini terkait untuk yang politiknya seperti itu, sempat menemukan nggak yang cukup menarik ceritanya? Walaupun kan Om Kon mungkin tertariknya lebih ke art style, mungkin dapat politiknya yang menurut Om Kon menarik gitu, kira-kira apa? Kalau yang menarik favorit saya masih Macross sih. Ya, udah lama banget itu. Kayak Macross kayaknya juga ada edisi baru. Saya lupa. Ada. Kayaknya dia Ada kan ada. seperti kayak Gundam juga, ya. Iya, Macross Gundam itu secara politik eh, lebih ke politiknya ya. Tapi kalau menurut saya sebagai apa namanya, yang berharap kayak kalau kita main Armored Core gitu lah. Armored Core kan game mecha kan. Saya berharap itu sih animenya bisa eh, lebih seru dalam hal perang antara robotnya. Tapi memang Gundam sama Macross itu kan lebih ke story heavy ya. Jadi ceritanya lebih lebih penting daripada actionnya. Kalau saya pribadi ya namanya robot lebih keren kalau action dong. Peduli amat sama A dan B gitu. Pokoknya yang mana tokoh utama itu yang saya dukung gitu. Walaupun tokoh utamanya negaranya jahat tapi kan tokoh utamanya baik. Kan sering terjadi seperti itu. Jadi Iya. story-nya ternyata si negaranya si tokoh utama ternyata penjajah atau invader. Nah, itu Ternyata tadi sih. dari Om Kon itu ya. Nah, kalau misalnya Kakak Rufi mungkin yang dapat juga untuk yang politiknya, kira-kira apa? Ya, siap. Kalau yang politik dari BK, ini berarti BK ini ya, salah satu BK yang favorit ya. Itu ya ini sih ya, Kode Geass sih. Kode Geass itu adalah salah satu, ya walaupun sebenarnya mungkin kalau kita tonton mekanya mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu
dominan ya gitu. Karena mungkin lebih apa ya, lebih dominan manusianya sih kalau yang Code Geass sih. Lebih lebih menonjol lilohnya itu yang ya daripada pertarungan ininya ya. Cuma di situ politiknya sangat kental sekali. Bagaimana di situ kan dia kayak mengangkat ini ya, mengangkat latar belakangnya kan dalam tanda kutip kolonialisme apa ya, di situ sih ya ini sih ya Eropa gitu ya, Britain gitu ya, dalam dalam bentuk yang lain gitu ya, dalam bentuk yang masa depan seperti dimana ya politiknya pasti kental. Tapi yang mungkin saya acungi jempol adalah kenapa kita bisa sampai melupakan atau mungkin kadang tidak apa ya, tidak menganggap itu sebuah anime mereka karena memang ceritanya lebih bagus gitu. Intrik dan ceritanya itu kadang membuat kita melupakan bahwa ini adalah anime yang ada mekanya gitu, itu sih. Dan endingnya itu adalah salah satu ending terbaik yang pernah saya tonton sih ya. Sebelumnya sih saya belum pernah nonton ending yang seperti ini dan itu kadang diduplikasi oleh anime lain gitu dan tapi yang di apa ya, dan yang di Kode Geass ini benar-benar sangat plot twist bahkan di awal seperti sangat dirancang sekali endingnya itu sudah di awal itu sudah ada gitu, bagaimana oh ternyata ini tuh kenapa di awal seperti itu lah itu terjadi di akhir, itu salah satu ending plot twist yang baik. Dan kenapa ya tadi ya, saking bagusnya politik dan ceritanya itu kita kadang melupakan bahwa ini oh ini anime ada mekanya ya gitu, itu Kak Sakti. Oke, itu untuk yang Code Geass gitu ya. Berarti kan Code Geass itu termasuk yang Kakak Rufi inget terkait untuk yang politiknya yang paling disukai gitu. Nah, tapi kalau masuk ke favorit tapi yang mecha saja. Jadinya kan tadi kan kalau yang politiknya favorit nih, yang istilahnya ya real robot tapi ada politiknya berarti ya. Nah, kalau yang favorit mecha itu kalau Kakak Rufi apa? Kalau favorit mecha secara ini ya, Ya secara secara umum. mecha ya gitu ya, Mm-mm. benar-benar mecha ya, itu ada dua sih. Yang pertama itu Oke. adalah ya sudah disebut tadi ya, Full Metal Panic ya, Mm-mm. itu yang pertama karena itu mecha tapi ya kocak, di situ mechanya bisa ngilang dan lain sebagainya macam. Yang tapi yang di atas itu yang paling paling puncak untuk dari mechanya ya, itu adalah Pat Labor. Dah itu itu salah satu anime ya, saya nonton pas masih kecil ya, Pat Labor. Salah satu anime yang mungkin salah satu anime mecha yang benar-benar mendefinisikan mecha secara utuh ya ketika saya menonton gitu. Karena kan mungkin yang lainnya kan mekanya benar-benar mecha yang terlalu super gitu ya, terlalu 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 ajaib. Tapi di Pat Labor ini benar-benar dia adalah kendaraan, dia tidak ada kekuatan super ya. Sejauh yang saya tahu ya, nggak tahu kalau mungkin ada apa installment atau ada sequel baru, saya kurang tahu. Tapi Pat Labor yang awal yang original itu yang tahun 88 kalau nggak salah itu, dia benar-benar real robot gitu. Jadi dia benar-benar kendaraan dan digunakan gitu, misal untuk pembangunan, untuk membantu fasilitas umum seperti itu. Dan untuk fokus Pat Labor kan dia adalah robot untuk membantu kepolisian gitu. Di situ benar-benar oh ternyata cara membuka pintunya gitu, cara membuka masuknya ke robotnya itu, kemudian karena apa tampilannya layar dan sebagainya itu benar-benar kayak wah ini pas saya masih kecil wah ini realistis banget ini gitu. Dan bahkan saya pas itu tuh sampai kebawa bahwa wah kayaknya keren nih kalau saya bisa punya satu labor gitu ya, kalau nggak salah disebutnya labor ya kalau nggak salah. Nah itu pat labor di kayak pat labor gitu, itu wah keren banget itu bisa jalan. Dan uniknya itu saya kenapa itu sangat membekas ya, bahkan dari cara membawanya itu benar-benar real, dibawa pakai truk ya itu, pakai truk itu ditidurin gitu ya, dibawa pakai truk gitu-gitu. Jadi benar-benar terasa real gitu, terasa benar-benar real robot sih Pat Labor itu, dan itu ke bawah sampai sekarang gitu. Itu sih Kak Sakti sangat memorable. Memorable. Nah, kalau Om Kon mungkin ada yang favoritnya yang memorable gitu? Apa kira-kira untuk yang mecha lah, mungkin tidak spesifik ke politik, tapi yang mecha. Kira-kira apa, Ya, Om Pet Kon? Labor juga favorit saya dulu waktu awal. Kayaknya saya Mecha pertama itu Pet Labor. Saya lebih lebih duluan nonton Pet Labor daripada Gundam. Dan Pet Labor itu ya emang benar dia lebih kayak kalau zaman sekarang tuh exoskeleton gitu loh. Jadi dia kayak exoskeleton tapi gede. Dan cara geraknya juga
seperti exoskeleton kan, apa namanya, eee, nggak kayak misal Zoid gitu kan. Sedangkan Zoid kan kayak eee, seperti Power Rangers gitu kan, dia, "Ayo kita serang," gitu. Semua, eee, menggerakkan tuas itu, fungsi tuasnya tuh apa? Nggak ada yang tahu. Nah, terus, kalau Patlabor kan dia bergerak sebagaimana orang bergerak di dalamnya ya, mirip seperti, siapa nama, Pacific Rim. Pacific Rim menurut saya style-nya, style kendalinya mirip Patlabor karena ketika si pilotnya itu pengen robotnya berjalan, dia harus berjalan juga. Menurut saya juga favorit si Patlabor, walaupun, dari segi segi story itu ya, model-model yang bukan menyelamatkan dunia ya, itu bagus juga sih, saya juga suka Patlabor, itu juga cukup berkesan. Itu ya kayaknya, iya saya juga Patlabor sih. Gundam saya nggak terlalu, saya cuma cuma, eee, saya tuh nonton Gundam seperti seperti nonton, eee, Godzilla. Saya pengen Godzilla-nya, saya nggak peduli sama manusianya. Berbeda, itu kalau itu ya, kalau yang versi Amerika ya, saya pengen Godzilla-nya lebih banyak. Tapi kalau misalnya film Godzilla di Jepang, itu kan memang story-nya kan yang gede. Jadi sebuah film yang kebetulan ada Godzilla-nya. Nah, saya kalau misalnya si Patlabor itu kan, sehari-hari ada robotnya. Si Gundam juga kebanyakan, kayak permainan perangnya gitu, nggak terlalu saya. Saya itu juga sih Patlabor. Kalau Kak Sakti apa yang paling itu? Oke. Kalau saya yang sekarang ini baru kepikiran cukup favorit itu adalah Alt Noah Zero. Ada yang pernah tahu Alt Noah Zero? Belum. Belum tahu ya. Oh, jadi yang unik itu adalah di Alt Noah Zero itu si tokoh utamanya itu mekanya termasuk yang prototype tapi yang lebih lemah daripada versi produksi yang normalnya. Terus melawan mecha yang punya kekuatan luar biasa. Jadinya spesifik tapinya. Jadinya ada yang benar-benar sniper dari jauh banget, ada yang dia punya suatu aura jarak berapa itu yang membekukan semua yang ada di situ. Nah, kayak gitu. Jadinya itu lawan-lawannya. Dan terus terang itu yang bagusnya itu adalah si tokoh utamanya dia melawan mecha-mecha yang spesial itu dengan menggunakan pikiran strategi gitu. Itu yang bagus kalau menurut saya. Jadi termasuk ada siasat-siasatnya yang unik juga. Dan aku juga suka sama si penulisnya itu dia Gen Urobuchi. Itu yang saya favorit. Nah, dari terkait yang favorit-favorit ini, kalau misalnya saya mendalami lagi, secara teknis itu apapun ceritanya itu seharusnya tidak perlu ada mecha. Jadinya bisa pakai skill atau power system atau realisme militer. Nah, apa hal yang bisa jadi alasan ada anime manga mecha? Kalau menurut Om Kon itu kenapa kok ada mecha begitu? Kalau menurut Om Kon kenapa? Karena keren. Kan apa namanya, seperti kata, Luffy dan Usopp di One Piece kan, robot adalah fantasi para pria. Ya karena keren gitu loh. Kalau kalau misalnya saya rasa kayak, eee, kalau kita bicara soal manga Kingdom gitu kan, dari segi segi perangnya, strategi dan sebagainya kan sangat unggul gitu loh. Tapi terus buat apa, eee, apa namanya, kalau misalnya itu dijadikan ada mekanya katakanlah, story-nya itu dipindahkan ke masa depan yang, peperangan menyatukan galaksi kayak gitu, tapi dengan ada mecha, dengan story-nya berbasis pada penyatuan Cina, menurut saya akan tetap bagus dan itu akan jadi sesuatu yang menarik juga karena keren. Kalau menurut saya itu karena keren. Oke, oke. Nah, kalau misalnya Kak Rufi mungkin? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya fungsi mecha ya, yang kalau dari pandangan saya itu adalah menggantikan
menggantikan pertarungan fisik yang dia akan lebih terasa emosinya dibandingkan perang dengan senjata gitu. Kan biasanya mecha itu kan biasanya dia di masa yang akan datang ya, entah itu walaupun itu kadang post apokalips tapi tetap dia masa-masa yang masa depan gitulah ya dengan teknologi yang canggih. Nah, terkadang kalau dia ketika perang kan kalau saat ini kan perang menggunakan nuklir di mana dia tinggal pencet tombol tik langsung tem gitu ya. Itu kan nggak ada emosinya ya. Perang bisa selesai dalam waktu yang cepat gitu. Nah, dan kalaupun dengan tembak-tembakan juga itu nggak terasa emosi karena jauh gitu kan ya. Ya bisa sih, cuma nggak akan kerasa. Tetap emosi itu bisa tersalurkan, tendensi, kemudian eh, apa ya, kayak semacam emosi itu bisa tersalurkan ketika kita beradu fisik gitu, secara frontal gitu ya. Kalau kalau apalagi Mangasonen gitu ya. Pertarungan fisik adalah satu hal yang paling emosional gitu. Nah, tapi kan itu nggak bisa dicapai di pertarungan modern. Oleh karena itu muncullah mecha itu ya, di mana itu menggantikan perang itu dengan pertarungan fisik yang lebih modern gitu. Jadi di situ ada adu jotos, ada tembak-tembakan juga ada sih, tapi tetap pasti karena namanya aja humanoid ya pasti akan adu fisik lah ya. Nah, itu yang menurut saya akhirnya terus muncul mecha itu gitu. Apalagi kemudian mungkin ada gimmick-gimmick ya, kayak misal di Full Metal Panik itu kan dia ada gimmick lambda driver ya, di mana ketika dia mengaktifkan itu senjata manual gitu ya, kayak misal bukan senjata manual, maksudnya senjata api gitu, kayak misal pistol ataupun nuklir, bahkan nuklir sekalipun ya itu nggak akan berdampak gitu. Nah itu jadi membuat berarti si lambda driver harus dilawan dengan lambda driver yang lain gitu, harus dengan arm slave yang lain. Nah itu yang dengan ini ya kembali lagi ya logika science fiction, setiap budaya populer pasti punya science sendiri. Itu akhirnya terus membuat berarti mereka harus diselesaikan dengan adu jotos mekanya masing-masing. Nah kayak gitu akhirnya munculnya kenapa seperti itu. Jadi lebih ke itu sih, menyalurkan emosi. Tapi ini juga saya pengen ini tadi ya, ada trivia tentang Pat Labor tadi, kenapa itu jadi favoritnya, dan juga menyambung Pacific Rim tadi ya, bahwa si sutradara ini saya juga baru baca kapan itu ya di Twitter gitu. Guillermo del Toro itu yang pembuat Pacific Rim itu dia penyuka atau menyukai Pat Labor, dan yang merekomendasikan Pat Labor itu temannya sesama sutradara James Cameron. Jadi si Guillermo del Toro itu menyarankan Battle Angel Alita, si James Cameron menyarankan Pat Labor untuk dibaca Guillermo del Toro, dan Guillermo del Toro kalau nggak salah dia juga nggak menyangkal bahwa salah satu inspirasi dari Pacific Rim adalah dari Pat Labor. Jadi memang layak sih Pat Labor jadi salah satu manga atau anime mecha legendaris gitu. Gitu Kak Sakti. Oke, menyalurkan emosi begitu ya. Menyalurkan emosi, kalau misalnya kita melihat itu berarti emosi itu kan di dalam diri lah. Nah, kalau aku lihat, apalagi juga menyambung juga Pacific Rim, itu ada salah satu yang menurutku cukup unik juga. Itu adalah yang namanya motion capture mecha. Ya, itu adalah mecha yang selalu mengcopy apapun yang pilotnya lakukan. Nah, yang jadi mekanisme untuk menggerakkan mecha di Pacific Rim lah. Nah, ini kalau Kakak Rufi tahu nggak, di Gundam itu juga ada yang tipenya menggerakkannya kayak gitu juga. Kakak Rufi masih ingat nggak? Ayo. Apa ya? Mohon maaf ya, kebetulan saya tuh Gundam itu paling cuma nonton Gundam Wings sama karena ada di TV ya. Tolong ya, Iya. sama Gundam Seed juga karena ada di TV gitu. Sama Gundam 79 sih. Cuma itu karena pengen iseng aja punya ininya tapi belum secara ini. Selainnya tuh saya nggak terlalu ini, mohon maaf ya, bukan terlalu ya. Ya mungkin Gundam bukan salah satu favorit saya sih. Itu sih Kak. Kalau Om Kon mungkin tahu nih, Gundam yang motion capture mecha dia termasuknya. Nah, saya cuma atau yang itu yang bisa Kamehame itu. Gimana Om Kon? Bisa Kamehame.
Saya cuma tahu Ya, Gundam ini Wing. ada Gundam yang bisa Kamehameha, kalau enggak G Gundam ya, atau Gundam apa ya? Yang pokoknya dia soalnya dia harus gerakin tangannya Kamehameha baru dia bisa muncul Kamehameha gitu. Iya benar, Oh benar. namanya G Berarti Gundam, you oh, are correct. lumayan lah ya ilmu Gundam saya ya. Itu dia. Dia pakainya itu kayak bukan tipe yang ada tuas-tuasnya gitu. Jadinya memang kayak VR gitu. Jadinya ada pakaian yang itunya, terus ada kayak antena-antenanya gitu yang dia di dalam itu bertarung. Jadinya Gundamnya adalah tipe pertarungan. Jadinya bertarung menggunakan robot begitu. Jadinya turnamen dia. Ya itu Gundam. Tapi ya kita bisa masuk ke Gundam untuk kita bahas juga. Ini karena memang salah satu yang menurut saya kalau misalnya mecha itu kalau nggak Macross ya Gundam. Dan memang staple-nya lah ya kalau untuk mecha. Setuju nggak Om Kon? Kalau untuk Gundam ini bisa dibilang yang layak untuk mewakili mecha gitu. Iya, karena Gundam tuh Indominya mecha kan. Kalau orang bicara, kamu lihat anime mecha apa? Oh, Gundam ya. Ya, semua orang pasti mikirnya kalau mecha pasti Gundam. Kalau yang favoritnya Om Kon apa kira-kira? Kalau misalnya untuk yang Gundam. Gundam itu saya cuma baca Wing. Wih. Hanya Ya satu kan itu. sama kan. Karena menurut saya yang paling terkenal kan itu. Dan saya malah bacanya lebih ke mecha-mecha mana ya kayaknya. Kalau Wing itu yang aku sangat ingat itu adalah terkait semua pilotnya itu pasti selalu keluar masuk penjara dan kayak ya habis ini ketangkap terus saya melarikan diri atau saya mau ketangkap lagi saya melarikan diri. Nah itu berkali-kali kayak hotel aja untuk penjara itu kalau menurut kita ngelihat Gundam Wing gitu. Nah kalau menurut kakak Rufi bagaimana ini kalau untuk yang favoritnya kakak Rufi yang Wing ini? Ya sama, kayak saya suka ya tadi kan sudah saya jelaskan, nggak saya cuma nonton itu, dan dibandingkan Gundam karena saya habis nonton Gundam Wing terus nonton Gundam Seed, di mana saya terus terang saya saya nonton Gundam Seed, aduh itu nggak masuk gitu. Jadi akhirnya terus Gundam Seed yang mungkin memutuskan saya dengan seri-seri Gundam yang selanjutnya ya. Karena udah shock di Gundam Seed. Walaupun banyak yang suka ya, saya tidak bagus ya, kalau yang suka pasti bagus, tapi kalau saya nggak cocok dengan Gundam Seed, dan saya paling cocok ya dengan Gundam Wing gitu. Saya cocok Gundam Wing itu ya pertama desain mekanya itu, waduh itu keren banget itu, kayak apa ya, laki gitu, kayak beneran gagah gitu ya, ya mungkin dibandingkan mungkin di Gundam Seed yang mungkin lebih apa ya, lebih langsing gitu ya. Gundam Wing itu lebih berotot gitu ya, lebih lebih melebar gitu. Dan desain yang Gundam Wing Zero Custom, wah itu nggak ada obat sih, apotek tutup gitu. Itu karena ini ya, keren ya gitu. Apalagi kalau pegang pistol 2 gitu ya, wah itu paling mantep. Dan juga intriknya, tema ceritanya itu masuk. Ya mungkin tetap akan ada romance-nya ya pasti ya, tapi nggak yang terlalu banyak gitu, sehingga apa namanya ya, intrik politiknya itu dapat gitu. Kita bisa ceritanya tuh bagi saya lebih cocok dibandingkan Gundam Seed, dan ya yang karena yang utama sih karena muncul di TV ya, muncul di TV saat itu, dan ketika nonton wah udah terpesona duluan sih gitu. Apalagi original soundtracknya juga sampai sekarang masih sangat terngiang-ngiang sih. Itu Kak Sakti, saya lebih orangnya kayak memorable banget sih kalau kalau dengan yang sudah terpesona di awal gitu. Lebih ke terpesona di awal, berarti first impression itu penting untuk kakak Rufi begitu ya? Betul. Walaupun sebenarnya kalau secara desain Gundam kalau ke sini-sini wah Gundam Dendrobium itu wah keren banget gitu. Tapi ya tetap tetap yang Gundam Wing yang pertama nonton dan Wing Zero customnya itu mantep, wah itu udah nggak bisa dilawan gitu sih. Walaupun desain-desain sekarang makin canggih gitu, tapi first impression ketika nonton Gundam Wing itu nggak tergantikan sih kak. Memang kalau untuk Gundam, sebagian besar memang dia itu kan mengacu ke real robot ya, jadinya lebih ke militer, kemudian politik dan lain sebagainya. Dan
ada juga sebenarnya untuk Gundam itu yang memang menuju atau dasarinya itu adalah terkait merchandise. Jadinya lebih ke yang kayak Gundam Build itu yang memang dia spesifik itu memang Gundam Build yang memang mainan Gundam yang ditujukan untuk supaya orang-orang beli mainannya. Jadinya untuk di situ di model Gundamnya itu dipakai seperti kayak Beyblade dan lain sebagainya yang untuk bertarung. Cuman memang kalau saya sendiri lebih menikmati untuk yang Gundam untuk yang memang militer dan memang untuk yang berperang, entah kenapa lebih cocok di situ. Dan satu lagi juga sih yang sebenarnya yang lebih cocok itu adalah produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Dan kita balik lagi terkait mecha. Itu ada satu juga yang sempat disebutkan di awal, itu adalah Transformer mecha. Nah, ini kan juga ada terkait mecha yang bisa berubah-ubah bentuk. Nah, kalau Kakak Rufi nih, kira-kira transforming mecha yang Kakak Rufi suka itu apa? Ya sudah jelas lah Macross lah itu. Itu kalau nggak Selain Macross emang ada? selain Macross itu Transformer juga ada animenya loh. Ada itu. Cuma memang Macross sih Pak ya, yang paling ini ya, yang paling membekas ya. Saya tuh orangnya tipikal first impression is apa ya, yang paling utama sih ya. Jadi ketika dulu saya kecil, saya bahkan punya ininya loh, punya mainannya yang bisa berubah bentuk pas itu ya. Walaupun pas itu saya belum bahkan saya punya karena saya punya mainannya dulu baru nonton Macross. Jadi saya tidak menghargai itu mainan keren, tapi ketika saya nonton Macross saya langsung menghargai mainan saya itu. Itu pas masih kecil. Nah, Macross itu karena keren sih bentuknya. Ya Gundam Wing ya keren ya, tapi Macross itu dia unik karena ketika perubahannya itu bisa tiga step, ada 3 tahap ya. Kalau mungkin Transformer yang film Transformer ya, yang Hasbro itu kan dia langsung dari mobil misal jadi robot. Nah, kalau Macross ini kerennya itu karena dia dari pesawat itu jadi ada setengah pesawat setengah humanoid gitu kan, terus dari humanoid asli. Nah, itu keren banget itu, dan bahkan di mainannya itu juga bisa mode setengah gitu. Jadi pesawat tapi punya tangan sama kaki gitu. Tapi walaupun kalau kita bayangin pesawat punya tangan punya kaki aneh dong. Enggak, keren dong gitu loh. Itu salah satu hal yang pesawat punya tangan punya kaki tapi tetap keren itu ya Macross ini gitu. Itu nggak tergantikan sih Macross. Yang pertama yang awal ya si apa namanya yang seri bukan seri sih, maksudnya originalnya lah ya itu. Oke, itu tadi dari Kakak Rufi terkait untuk transforming mecha. Nah, ini sekarang Om Kon ini untuk transforming mecha yang favorit itu apa dan kenapa jawabannya Macross? Karena taunya cuma satu. Jadi yang sebenarnya kan Gundam pun juga ada sebenarnya. Jadinya Ya, yang ada. Wing pun kan dia bisa berubah itu Wing itu. Betul. Tapi kan itu terus, bedanya itu tadi Wing kan langsung berubah ya, nggak ada mode setengah siluman itu kan. Nah, iya. tapi sebenarnya kalau lebih dari pesawat berkaki. Nah, ya itu. Cuma Macross yang pesawat berkaki dan bertahan tapi tetap keren gitu. Itu. Sebenarnya kalau kita bicara Transformer itu kan dulu pas saya masih kecil itu juga nonton ini ya, yang robot gabungan itu lo tau nggak? Yang pesawat terus gabung jadi satu, tiga robot, pokoknya warnanya biru, kuning sama merah itu loh. Atau Getter Robo ya, Getter Robo kali ya. Itu kan juga dia termasuk ini juga, walaupun dia ini ya apa namanya bergabung ya, tapi gatai istilahnya ya nggak gatai lah. Nah itu tapi ya tetap dia transform juga kan itu. Nah tapi pas itu kan karena dia genrenya super robot jadi nggak terlalu, menurut saya ya pas masih SD itu terlalu kekanaan gitu. Dan yang paling bagus ya tetap Macross sih. Ini bagiannya Om Kon, silakan Om Kon. Iya memang Macross. Atau kita lanjutkan
ke combining mecha. Kalau menurut saya sih yang tadi itu yang 3 itu tuh masuknya ke combining mecha. Nah, mungkin Om Kon ada yang favorit untuk yang combining mecha gitu? Combining mecha, Gurren Lagann doang ya. Wow, itu loh luar biasa itu Gurren Lagann itu. Tapi juga ada Voltron juga loh, Om Kon. Voltron saya Voltron tapi nggak baca komiknya, nggak baca itunya. Kayaknya Sentai-nya juga nggak nonton deh ya, Voltron tuh. Ya nggak nonton. yang sebagian besar kalau Om Kon itu berarti Super Sentai lah ya kalau untuk combining ya. Power Iya. Rangers gitu. Nah, kalau Kakak Rufi mungkin juga ada yang combining mecha gitu? Nah, ini agak lucu sih. Walaupun saya combining mecha itu nonton yang itu ya, yang Get Robo apa yang pokoknya yang kayak bentuknya kayak dinosaurus gitu loh. Saya lupa namanya. Bukan dinosaurus secara ini ya, tapi bentuk pesawatnya kayak dinosaurus terus dia bisa berubah gitu. Terus juga saya Voltron nonton yang itu Voltron itu kalau nggak salah yang 5 singa itu ya, 5 macan itu kan ya yang warnanya macam-macam terus jadi satu. Itu juga saya nonton dan versi 3D-nya juga pernah muncul ya di TV. Itu juga saya nonton. Tapi anehnya ya sama dengan Om Kon ya. Saya paling suka ya Tengen-toppa Gurren Lagann sih. Karena kocak, lucu, tapi juga ada serunya, ada pokoknya komplit lah itu dan pertarungannya mungkin karena salah satunya ya ini ya Gainax kali ya. Itu salah satu yang kalau nggak salah atau bukan ya? Bukan Gainax ya? Lupa. Oh iya Gainax betul. Gainax. Itu sih yang membuat anime ini sangat sangat apa ya? Kan kalau Gainax itu kan dia terkenal agak agak gede, agak aneh ya, bukan agak apa ya? Agak imajinasinya terlalu liar gitu kayak FLCL gitu. Kebetulan saya kan Evangelion juga sih dengan tapi terlalu dalam sih itunya liarnya. Tapi kalau yang Tengen-toppa Gurren Lagann itu liar dengan cara yang fun gitu. Jadi keren banget sih. Itu Kak Sakti. Terkait Tengen-toppa Gurren Lagann. Ini kan dia termasuk anime yang menurutku memang luar biasa juga memang dia. Dan kalau menurut Om Kon, Tengen-toppa Gurren Lagann itu berarti termasuk yang art style-nya bagus juga nggak itu kalau Om Kon? Kalau animenya bagus ya, karena nggak tahu kalau untuk manganya aku belum pernah. Asalnya lumayan bagus sih, lebih ke apa ya exaggerated yang agak-agak berlebihan macam One Piece. Kalau dia bukan tipe semi realistiknya si Gundam. Jadinya karena menarik juga kan karena robotnya sendiri kan juga bergeraknya juga ala-ala Looney Tunes gitu kan. Jadi itu menurut saya apa ya, variasi yang menarik genre mecha sendiri. Karena biasanya mecha apa namanya kaku gitu desain dan Karena kadang kan yang memang mecha yang real, yang benar-benar ke militer itu sebutannya ya walking tank lah. Tapi juga ada juga yang mecha waktu muncul di 20th Century Boy. Mungkin Om Kon pernah membaca juga yang di sana juga ada mechanya juga. ya Kak mecha juga sih itu. Itu kan cuma apa namanya kayak traktor modifikasi ya. Iya. Jadinya kan lebih ke untuk mewujudkan impian kanak-kanak ada robot nanti. Dan memang sebenarnya kan kalau diceritanya itu dia juga menculik kalau nggak salah ya, yang profesor robotik juga kan di situ kan kalau nggak salah waktu itu. Iya sih. Kalau ya itu kan cuma istilahnya apa ya? Emang temanya 20th Century Boys itu kan kayak kenangan masa kecil gitu kan. Ya, Tapi memang kenangan masa kecil. Ya seperti itulah kalau misalnya ya Naoki Urasawa sih. Tapi yang menarik juga di situ kan Naoki Urasawa juga menceritakan ulang terkait Pluto. Om Kon mungkin pernah baca juga Pluto? nah, kalau apa nama Astro Boy itu kayaknya nggak mecha kan ya? Dia Pluto robot. iya, tapi nggak mecha kalau menurut saya. Mecha itu harus punya pilot nggak sih kalau karena kalau itu hanya semua robot adalah mecha, berarti Doraemon juga mecha. Nah itu Mecha. mereka juga berarti. Adalah mecha juga. Kalau kalau menurut saya termasuk karena dia ada robotnya, mekanisme. Karena juga robot
Ya bisa jadi memang dia bergerak sendiri karena kan ada yang namanya mini mecha juga. Karena ada mecha yang besar, ada mecha yang kecil. Enggak, iya. Tapi maksudnya di dalam story-nya sendiri gitu loh. Di dalam story-nya sendiri kalau misalnya sudah ada yang dipilotin, maka itu mecha gitu. Kalau misalnya dia robot di dalam secara keseluruhan story-nya itu robotnya bergerak secara independen, bukan mecha kalau kalau saya ya. Jadi kayak misalnya nih Gundam, ada yang dipilotin, ada yang enggak. Nah, itu mecha. Kalau misalnya siapa namanya Doraemon, Astro Boy itu kan nggak ada satupun di situ robot lain yang dipiloti kan. Nah berarti kalau menurut saya itu bukan mecha. Bukan mecha. Kalau menurut Kakak Rufi gimana kalau menurut Kakak Rufi? Jadi mungkin definisi mecha ini adalah karena dia namanya mekanikal ya. Jadi eh, jadi apa ya namanya? Bentuk-bentuk atau pendekatan robot yang muncul di situ tuh masih dalam bentuk mekanikal gitu. Ya oke lah, kadang mungkin dia humanoid dan mungkin punya perasaan atau punya ada insting kayak misal Evangelion kan dia kadang si Eva 01 itu melindungi Shinji ya walaupun dia nggak digerakkan gitu. Tapi pada prinsipnya dia masih berupa berupa walaupun dia makhluk juga ya, makhluk, tapi dia masih harus membutuhkan orang untuk bekerja bergerak juga dan apa namanya ya fungsinya atau fungsinya di dalam anime atau manga itu tuh masih berupa robot gitu. Jadi perbedaannya dalam misal makanya tadi ya juga sama sih mikirnya kalau memang Tetsuwan Atom atau Astro Boy itu jadi mecha berarti Doraemon juga sama mecha juga gitu. Karena kan mungkin perbedaannya adalah dia nggak bisa dikatakan mecha kalau dia di situ itu uh, perilakunya udah kayak seperti manusia gitu loh. Itu sih mungkin yang mungkin saya bisa agak membedakan gitu. Jadi kalau memang bentuknya udah bergerak seperti manusia gitu, walaupun dia pada dasar robot itu kadang itu akan bahkan di genrenya sendiri tidak akan ditulis sebagai mecha gitu. Karena kan mekanikal ya artinya yang dimana dia harusnya tetap apa adanya sebagai sebuah mesin gitu. Walaupun kadang ada juga yang agak mirip-mirip gitu. Nah, mungkin itu sih kalau dari saya. Jadi mungkin ada banyak yang kasus-kasus seperti ini juga gitu selain Doraemon dan apa namanya Astro Boy gitu. Karena bentuknya udah benar-benar menyerupai manusia dan mungkin dia berbicara mempunyai hati dan lain sebagainya. Dan di situ jadi karakter yang dia punya keinginan sendiri seperti itu. Mungkin itu Kak pembedanya gitu. Fungsi atau keinginan dari mechanya sendiri yang punya empati gitulah ya. Nah, kalau misalnya empati, ya memang sih beberapa mecha atau mesinnya itu dia bisa dalam tanda kutip hidup sendirilah, yang punya otonomi istilahnya begitu ya. Nah, kalau misalnya otonominya itu salah satu yang mungkin bisa jadi unsur spesifik untuk terkait konflik lah. Nah, kalau untuk konflik, satu hal yang memang mereka itu utamanya itu adalah untuk keren. Yang keren itu adalah mecha lawan monster. Biasanya itu yang juga keren itu. Contohnya kayak Pacific Rim misalnya berarti. mecha pakai untuk melawan kaiju. Apalagi kalau kayak yang Pacific Rim, tapi kalau misalnya yang biasanya itu adalah yang Godzilla lawan Mecha Godzilla, itu juga ada juga. Nah, kalau kalau misalnya Om Kon kan Pacific Rim nih, kayaknya yang favoritnya. Nah, kira-kira selain Pacific Rim ada lagi nggak kalau menurut Om Kon? Yang mecha versus kaiju ya. Mungkin kalau Kaiju Number 8 itu termasuk juga nggak ya kalau menurut Om Kon? Kaiju number 8 itu nggak ada mechanya ya. Mereka special suit yang istilahnya nggak pakai robot tapi pakai Powered powered weapon Armor gitu. lah ya. Exoskeleton gitu. Ya, bisa aku bisa dibilang itu masuk lah, kan kayak Fumofu juga sebenarnya kan. Fumofu Ya, kan juga tapi sebenarnya kan kecil juga gitu kan. eh, apa namanya Fumofu masih ada robotnya, robot yang full full robot gitu loh. Apa namanya bukan bukan yang dia jadi boneka cuma bilang Fumofu, bukan itu ya. Tapi maksudnya yang pakai lambda lambda driver itu loh. Lambda Driver. Nah, itu kan robot robot beneran. Aku mikirnya kayak kayak Iron Man lah. Iron Man kan dia juga termasuk bisa dibilang kayak mecha juga sebenarnya kan, walaupun dia armor.
Kalau menurutku sih masih bisa masuk sih kalau menurutku. Ya, Kalau menurut Kakak Rufi gimana? kalau aromanya sendiri menurutku enggak ya, tapi Hulkbuster iya. Kalau Kakak Rufi gimana kalau Kakak Ya, Rufi? ini kembali ke pertanyaan awal ya. Sebenarnya kalau ke pertanyaan awal sih sebenarnya Macross itu juga melawan makhluk luar angkasa yang berbadan besar sih. Maksudnya dalam tanda kutip monster juga gitu kan. Kenapa muncul Macross itu karena yang dilawan itu gedenya se-Macross gitu loh. Gedenya raksasa, manusia raksasa kan itu. Jadi akhirnya dia kan terus pakai Macross supaya ya seimbang lah gitu gedenya gitu kan. Nah itu kalau kalau itu sih ya berarti itu seperti PK melawan monster sih. Mecha lawan monster. Oh, sama ini sih terkait dengan yang tadi ya, kayak misal saya baru ingat juga gitu. Chobits itu kalau mau kalau cuma dilihat Mecha, dari mekanya jadi genre mecha gitu kan. mecha. Dia dia Kan dia robot kan komputer, gitu. Pasokon dia. Robot robot Persokom, tapi kan robot kan ya, robot Pasokon. Iya, dia personal gitu. robot hitungannya. Humanoid komputer lah istilahnya gitu. Nah itu Kak, jadi tapi kan dia nggak jadi mecha ya gitu. Dia genrenya kan romance ya, science fiction lah gitu, drama gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu tuh biasanya dia tidak karena kalau itu masuk akan rancu gitu. Bahkan mungkin kalau tadi Kak Sakti masukin, oh 20th Century Boys ada mechanya, ya One Piece bisa jadi ada mechanya kalau Emmet dimasukin ke ke situ gitu loh. Itu Lah, sih Kak. Jadi Jangan kan kok Emmet kan apa namanya Frankie punya mecha namanya Shogun. Frankie juga. Frankie. Iya kan dia Ya Frankie memiloti juga gitu. di itu. Meloti Frankie Melatih yang dirinya gede. sendiri. Iya yang Shogun Shogun Pirate itu yang Second Pirate itu, Super. yang gede gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kadang itu nggak apa ya, kadang harus garis besarnya sih atau benang merahnya yang ada di depan dan di akhir itu tetap ada gitu. Kayak ya tadi kayak kode Geass kan karena memang ada mekanya beneran dari awal sampai akhir gitu dan digunakan gitu sih. Itu mungkin Kak tambahannya. Jadi untuk menyambung yang tadi Hulkbuster itu kalau tropes-nya itu sebutannya meta mecha. Jadi mekanya punya mecha sendiri. Jadi kayak Gurren Lagann itu kan yang robot, ada di dalam robot, ada di dalam robot gitu kan segala macam itu juga meta mecha. Jadi sebutannya seperti itu. Cuman ya itu termasuk yang agak unik karena ternyata juga Gundam pun juga ada ternyata. Jadinya Gundam yang memiloti mecha lagi. Nah, di situ biasanya kan terkait ada tambahannya lah. Nah, jadinya ada mecha, kemudian ada kayak power pack-nya atau apa, itu termasuk kan seperti itu. Nah, kalau misalnya itu aku sih nganggapnya kan ya kayak upgrade atau power pack atau additional itulah ya. Nah, kalau menurut Om Kon, ini kira-kira pernah ketemu yang mecha yang biasa udah keren, terus ada tambahannya yang menurut Om Kon itu bikin jadi tambah keren? apa ya? Kalau soal keren tuh Gurren Lagann itu udah paling keren ya kalau menurut saya di anime mecha. Bisa gabung-gabung, berubah bentuk, bisa mengebor seperti Inul. Perfect lah itu. Perfect. Kalau Kakak Rufi mungkin yang ada additional lagi yang Tadi sudah saya sebutkan kan Kak Sakti gitu. oh, Saya suka Gundam Wing Zero Custom, tapi kalau secara keren Gundam Dendrobium itu udah mentok itu. Nah itu salah satu additional kan itu bayangkan cuma Gundamnya tuh di senjatanya cuma jadi seuplik gitu. Yang lainnya isinya peralatan berat semua gitu. Terkait dengan Gurren Lagann bagus secara ini ya, tapi secara model model mekanya itu saya nggak masuk. Kalau secara keren, secara anime. Cuma kalau secara model mekanya tetap Dendrobium sih, mantep. Tapi kalau secara anime ya Gundam Wing. Itu Kak Sakti. oke, karena kan di Gundam Seed sebenarnya juga ada yang mirip kayak Dendrobium juga ya sebenarnya ya. Kalau nggak salah itu ada itunya sendiri lagi. Tapi ya itu tambahan yang lain lah. Karena kalau coba saya kaitkan sama Patlabor kayaknya untuk Patlabor jarang deh ya untuk yang ada additional gitu. Kalau yang setahuku paling cuman ada pakai rompi aja yang itu.
Atau ada yang lain juga kalau menurut Plat Kakak Labor Rufi punya itu ada Pestul. ya itu kan pistol untuk standarnya aja, kalau nggak salah yang itu yang awalnya lah ya kan, yang dia memang senjata awalnya kan itu sama batonnya itu kan. Cuman kalau nggak salah kan ada yang dia pakai kayak rompi anti peluru tambahan gitu loh. Iya, kalau Kakak Rufi mungkin ingat? Kalau itu kalau cerita secara ininya udah hilang sih Kak. Nggak yang inget banget sih gitu. Cuma memang apa ya? Ya saya sih bukan itu yang inget bukan yang itunya sih, tapi memang ada versi yang lebih canggihnya ya, yang plat labor hitam itu loh. Saya sih mentok di situ, muncul plat labor hitam terus nggak lanjut gitu kan animenya gitu. Nah itu yang lebih kuat gitu sih. Tapi kalau untuk edisional kayaknya ya nggak yang berpengaruh banget sih gitu. Kalaupun ada ya gitu, seingat saya itu. Yang plat labor hitam sih yang di situ terus uh, mungkin ya jadi kayak apa ya? Ada yang ya ada yang lebih lebih kuat gitu loh, yang lebih kuat dan lebih canggih gitu aja sih. Itu Kak. Berarti kayak rival gitulah ya untuk itunya, walaupun ya bisa dibilang itu lebih kayak musuh utamanya di situ untuk arc itulah. Ya, bisa dibilang memang untuk terkait mecha-mecha ini memang utamanya itu kan dari action dan bagaimana desainnya juga, kemudian juga terkait ceritanya nih. Nah, kalau Kakak Rufi ini untuk yang terakhir mungkin ada rekomendasi atau ada yang mau ditambahkan? Nah, kalau saya rekomendasikan ada satu anime manga. Kalau saya yang apa ya, salah satu yang memorable, pernah tayang di TV yang jarang banget orang tahu itu ada satu anime manga mecha gitu. Judulnya adalah mungkin Kak Sakti atau Kak Om Kon mungkin tahu judulnya adalah KO Century Beast. Itu di Indosiar kalau nggak salah jam 6 pagi saat saya masih sekolah dasar. Nah, itu adalah manga yang cukup unik. Bahkan saya pernah mengira bahwa Tengen Toppa Gurren Lagann itu mirip dengan KO Century Beast karena jumlah orangnya sama 3 orang, terus punya robot juga itu juga dan punya keistimewaan masing-masing. Saya kadang mikir ini kayak mirip dengan KO Century Beast. Bahkan ketika muncul Tengen Toppa Gurren Lagann saya kadang kepikiran apa jangan-jangan ini versi reboot atau terinspirasi ya gitu. Nah, tapi dulu saya nonton itu dan itu keren dan mungkin kalau saya sendiri juga pengen untuk reverse tapi mungkin ya nggak akan sebagus anime sekarang kan kualitasnya tahun itu tapi itu juga salah satu yang memorable mungkin itu Kak Sakti. Oke, itu tadi rekomendasi dan salah satu yang mau ditonjolkan Kakak Rufi. Nah, kalau Om Kon nih mungkin ada rekomendasi atau value yang mau ditonjolkan terkait anime manga mecha gitu? Silahkan. Nah, ini problemnya saya bukan pembaca anime mecha. Ya nggak apa-apa, mungkin ada yang mau direkomendasikan di awal, di akhir ini. Eh, paling ya apa ya, yang manga-manga yang kayak Rasevon mungkin. Atau Plat Labor tuh juga ada komiknya walaupun komiknya eh, agak art style-nya agak lama ya. Itu juga bagus. Eh, itu aja sih kalau aku saya Rasevon paling. Itu cuma dua dua apa namanya? Kalau nggak salah Rasevon kalau kalau nggak dua tiga deh. Tiga volume doang. 3 volume, cukup Kayaknya saya punya singkat. deh punya sampai sampai karena saya udah pernah baca punya itu belum tak buka itu plastiknya cuma Oh. berapa jilid aja sih dan Rasevon itu salah satu mirip dengan Gundam Seed kalau secara art ya. Jadi saya sendiri nggak terlalu suka, tapi saya baca tapi saya nggak terlalu suka artnya. Tapi itu layak sih, keren juga. Ada sedikit itu ya fan service juga. Baik, 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 baik. Oke, untuk yang terakhir, jadi kalau yang menurut saya itu terkait anime manga mecha, value-nya untuk mecha ini itu adalah hampir semua anime manga mecha itu penuh dengan yang namanya rule of cool. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa, jawabannya tuh yang bisa dibilang selalu benar itu adalah karena keren. Dan menurutku itu untuk kita sendiri itu melakukan sesuatu dan didasarkan karena ya menurut kita keren itu adalah boleh-boleh aja, ya itu tidak masalah gitu loh.
Itu yang menurutku value yang kita bisa coba dapatkan dari obrolan ini ya. Tapi obrolan terkait mecha ini sebenarnya juga kalau mau dikembangkan lebih lanjut, bahkan dari bentuk, konfigurasi, ada banyak hal-hal unik terkait jenisnya. Misalnya animal mecha, mecha yang bergabung kayak combining mecha, super raksasa yang humongous begitu, mini mecha, powered mecha yang bisa berubah atau yang transforming, atau mungkin yang lebih ke realistik semacam super tank gitu, yang mungkin kita bisa obrolkan bersama di lain waktu. Dan kami juga ingin tahu pendapat kalian, apakah kalian suka anime manga mecha? Nah, kalau iya kenapa kalian suka? Mungkin alasannya. Mungkin kalian juga ada pengalaman yang mengingatkan soal Rule of Cool mungkin misalnya. Mungkin kalian juga ada judul yang ingin direkomendasikan. Silahkan tulis semua di kolom komentar. Tapi untuk sekarang, terima kasih sudah menemani kami mengobrol, and I hope you have a great day.